Tujuan utama identifikasi kebutuhan gizi dalam kesehatan reproduksi adalah untuk memastikan fungsi optimal organ reproduksi, mendukung kesuburan, serta menyiapkan kehamilan yang sehat. Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Tahu nggak, mencegah komplikasi kehamilan itu seringnya nggak dimulai dari ruang bersalin loh, tapi dari piring makan. Hari ini, kita bakal ngambil teori-teori penting dari modul asuhan kebidanan dan ngerubah itu semua jadi alat praktis yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Jadi kalau Anda ini calon bidan atau emang pengen paham lebih dalam seberapa krusialnya gizi buat kesehatan perempuan, Anda ada di tempat yang pas banget. Di sesi ini, kita punya beberapa poin inti yang bakal dibahas. Pertama, gizi dalam siklus reproduksi. Kedua, gimana langkah identifikasi kebutuhan gizinya. Ketiga, kita akan bedah studi kasus asuhan kebidanan. Keempat, ngebahas peran kunci bidan. Dan kelima, metode edukasi yang paling efektif buat pasien. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, masuk ke bagian pertama, gizi dalam siklus reproduksi. Sebagai awalan, kita harus benar-benar sadar kalau taruhan di sini tuh besar banget. Kita nggak lagi sekedar ngomongin soal makan biar perut kenyang ya. Ini tuh tentang sebuah siklus panjang, di mana gizi seorang perempuan bakal berdampak pada fase remajanya, persiapan kehamilannya, masa pemulihan setelah melahirkan, sampai kesehatan anak yang bakal dia lahiri nanti. Jadi, kesehatan reproduksi itu menuntut kita buat pakai pendekatan yang holistik. Fokusnya bukan sekedar gimana biar tubuh nggak jatuh sakit. Lebih dari itu, ini adalah proses manfaatin makanan buat nyiptain kesejahteraan fisik, mental, dan sosial di dalam sistem reproduksi secara utuh. Status gizi yang bagus itu bakal ngejaga kesuburan, nyegah komplikasi kehamilan yang bahaya banget, dan pastinya ngedukung tumbuh kembang janin secara maksimal. Lanjut ke bagian kedua, langkah-langkah identifikasi kebutuhan gizi. Nah, setelah tahu alasannya kenapa ini penting banget, sekarang kita lihat gimana sih cara nerapinnya sehari-hari di klinik pakai prosedur yang udah terstruktur. Sebagai bidan, peran Anda itu ibarat pemandu yang super teliti buat pasien. Gak bisa tuh asal nebak-nebak kondisi mereka. Anda harus banget ngelewatin 5 langkah kritis ini secara urut. Mulai dari pengkajian, lanjut ke identifikasi, terus penentuan, perencanaan, dan terakhir evaluasi. Alur ini emang sengaja dirancang supaya kita bisa ngedeteksi bahaya gizi yang sering gak kelihatan sedini mungkin, biar ibunya siap buat persalinan yang aman. Di langkah pertama, yaitu pengkajian, Anda butuh ngumpulin gambaran yang super komprehensif soal pasien Anda. Di sini, Anda kayak detektif medis, cek semuanya. Mulai dari data antropometri kayak lingkar lengan atas atau lila, indeks massa tubuh, terus perhatiin fisiknya, apa dia pucat atau lemes. Tapi jangan lupa, status sosial ekonominya juga krusial banget loh. Kira-kira keluarganya punya akses nggak sih ke makanan yang bergizi? Semua petunjuk ini penting banget dikumpulin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya, studi kasus asuhan kebidanan. Biar teorinya nggak ngawang, mending kita langsung aplikasiin pakai profil pasien beneran yang ada di modul. Coba deh perhatiin data ini. Begitu baca data mentahnya, alarm di kepala kita harusnya langsung bunyi nih. Kita punya ibu hamil trimester 2. Keluhannya lemes, cepet capek, sama sering mual. Terus lihat lilanya, ngepas banget di 22,5 cm. Yang mana itu udah batas bawah bahaya. Hemoglobinnya cuma 9,8 dan dia cuma makan 2 kali sehari. Wah, dari sini aja gambaran krisis gizinya udah kelihatan jelas banget kan? Nah, kalau kita pakai langkah kedua, yaitu identifikasi, kita akhirnya nemuin nih siapa musuh utama kita di kasus ini. Kalau dibandingin sama kondisi kehamilan sehat yang harusnya energinya cukup dan HB-nya normal, pasien kita ini jelas ngarah ke dua kondisi bahaya. Kurang energi kronik atau KEK dan anemia karena kurang zat besi. Bayangin, kalau nggak buru-buru diintervensi, risikonya bayinya bisa lahir dengan berat badan rendah atau ibunya ngalamin pendarahan parah pas lahiran. Lanjut ke langkah 3 dan 4, penentuan dan perencanaan. Di tahap ini, Anda bikin rencana tempur yang konkret. Anda nggak bisa cuma bilang, ibu makannya dibanyakin ya, apalagi ibunya lagi mual-mualnya. Harus ada struktur yang jelas. Kasih tahu untuk naikin frekuensi makan jadi 3 porsi utama, ditambah 2 kali ngemil. Fokusin ke makanan tinggi protein sama zat besi. Pastiin ibunya benar-benar paham cara minum tablet FA yang benar, dan jangan lupa langsung janjian buat kunjungan ulang. Di langkah kelima, evaluasi. Ini tahap penentuan, apakah asuhan yang Anda kasih itu ngaruh atau enggak. 2 minggu kemudian pas dia balik, Anda harus tanya detail. Nafsu makannya naik nggak? Mualnya udah mendingan belum? Dan yang paling penting, tablet FI-nya beneran diminum nggak? Kalau ternyata belum ada perbaikan, Anda harus cepat-cepat ganti strategi atau langsung rujuk ke ahli gizi atau dokter spesialis.
kita masuk ke bagian keempat, peran kunci seorang bidan. Ini penting karena bidan itu seringkali jadi garda terdepan di layanan kesehatan yang ketemu langsung sama ibu-ibu ini. Di sepanjang perjalanan klinis ini, peran Anda tuh luar biasa banyak. Ibarat pakai 6 topi yang beda-beda. Anda bukan cuma sekedar nyatet ukuran lengan ya, tapi Anda itu pengkaji ulung. Anda yang analisis data jadi diagnosis medis. Anda jadi pendidik, jadi konselor yang nenangin saat mereka punya kendala ekonomi. Dan pas kondisinya udah gawat, Anda lah penghubung rujukan yang mastiin mereka dapat penanganan medis lanjutan yang tepat. Oke, bagian kelima nih, metode edukasi yang efektif. Gini, nemuin masalah dan bikin rencana gizi itu emang super penting. Tapi itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi, gimana caranya ngedukasi si ibu dan keluarganya biar mereka benar-benar mau ngerubah kebiasaan mereka di rumah. Kalau Anda cuma ngandelin ngomong satu arah atau ceramah doang, wah itu nggak akan mempan, apalagi soal gizi. Ceramah emang cepat buat nyampein info dasar, tapi buat ngebangun pemahaman dan ngerubah perilaku, Anda harus pakai cara aktif, kayak problem-based learning dan diskusi studi kasus. Metode yang interaktif gini bakal bikin pasien mikir, dan akhirnya nemuin solusi praktis yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari mereka. Nggak cuma metode, milih media yang pas juga nentuin banget. Percaya deh, kalau cuma cuap-cuap soal porsi ideal, begitu pasien keluar ruangan juga udah lupa. Apalagi nyuruh ibu hamil yang lagi mual, disuruh makan sehat, butuh taktik gitu. Coba deh pakai media langsung, bawa replika makanan, atau tunjukin infografis yang menarik. Saran gizi Anda bakal langsung kerasa nyata, gampang diingat, dan gampang banget ditiru pas mereka masak di dapur nanti. Nah, jadi besok pagi pas Anda masuk ke ruang praktek, ingat satu hal ini. Menguasai 5 langkah pengkajian gizi tadi adalah senjata terkuat Anda. Anda tuh nggak cuma sekedar ngebenerin pola makan satu pasien aja loh. Anda lagi mutusin rantai kurang gizi dan ngebentengin kesehatan generasi manusia berikutnya. Gimana? Udah siap kan ngambil peran sepenting ini?